Bayangkan, sebuah dunia di mana Roma hanyalah sebuah kota kecil yang berjuang untuk bertahan hidup. Sementara, Laut Mediterania dikuasai oleh kekaisaran pedagang yang kaya raya dari Kartago. Ini bukan sekedar perang biasa, ini adalah bentrokan peradaban yang akan menentukan siapa yang berhak memimpin dunia barat selama berabad-abad ke depan. Selama lebih dari 100 tahun, dua raksasa ini saling mencabik dalam serangkaian konflik yang kita kenal sebagai Perang Punisia. Ribuan kapal tenggelam, ratusan ribu nyawa melayang, dan strategi militer yang kita pelajari hari ini lahir dari debu pertempuran ini. Bagaimana mungkin Roma yang agraris bisa mengalahkan armada laut Kartago yang tak tertandingi? Bersiaplah, karena kita akan masuk ke dalam salah satu kisah paling dramatis dalam sejarah manusia. Selamat datang di kanal Catatan Edo, tempat di mana sejarah menjadi hidup melalui narasi yang mendalam dan visual yang memukau. Dalam episode kali ini, kita akan membedah secara tuntas 3 fase Perang Punisia yang mengubah peta kekuasaan dunia kuno. Kita akan mengikuti jejak Hannibal melintasi Alpen, menyaksikan kejeniusan Scipio Africanus, hingga momen terakhir jatuhnya Kartago. Anda akan mendapatkan wawasan tentang taktik, politik, dan pengorbanan di balik layar kekuasaan Roma. Pastikan Anda menyimak hingga akhir untuk memahami mengapa perang ini masih relevan hingga saat ini. Mari kita mulai perjalanan waktu kita ke jantung konflik Mediterania. Pada abad ketiga sebelum Masehi, Kartago adalah penguasa mutlak lautan. Berasal dari pemukiman Fenisia di Tunisia modern, mereka membangun kekaisaran perdagangan yang membentang dari Afrika Utara hingga Spanyol. Kekayaan mereka melimpah dari perdagangan emas, timah, dan rempah-rempah, dilindungi oleh armada kapal perang yang canggih. Sementara itu, Roma baru saja menyelesaikan penaklukannya atas semenanjung Italia dan mulai melirik keluar pantai mereka. Gesekan pertama terjadi di Sisilia, sebuah pulau strategis yang kaya akan sumber daya gandum. Siapapun yang menguasai Sisilia akan menguasai jalur perdagangan utama di tengah Mediterania. Ketegangan ini akhirnya meledak menjadi Perang Punisia pertama pada tahun 264 sebelum Masehi. Roma memiliki satu kelemahan besar saat memulai perang ini. Mereka tidak memiliki armada laut yang kuat. Mereka adalah bangsa petani dan prajurit darat, sementara Kartago adalah raja lautan. Namun, Roma dikenal karena kegigihan dan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Legenda mengatakan bahwa Roma menemukan bangkai kapal perang Kartago yang terdampar dan menggunakannya sebagai model untuk membangun armada mereka sendiri. Dalam waktu singkat, mereka meluncurkan ratusan kapal untuk menantang dominasi Kartago. Ini adalah awal dari transformasi Roma dari kekuatan lokal menjadi kekuatan maritim. Namun, membangun kapal hanyalah setengah dari perjuangan. Mereka harus belajar cara bertarung di atas air. Untuk mengatasi ketertinggalan dalam taktik maritim, Roma menciptakan sebuah inovasi yang mengubah aturan main. Corvus. Corvus adalah jembatan penyerang dengan pengait besar di ujungnya yang bisa dijatuhkan ke dek kapal musuh. Dengan alat ini, pertempuran laut yang seharusnya menjadi adu manuver kapal berubah menjadi pertempuran infanteri di atas dek. Prajurit Romawi yang tangguh bisa menyeberang dan menghancurkan kru kapal Kartago dalam pertarungan jarak dekat. Taktik ini membuahkan hasil luar biasa dalam pertempuran laut seperti di Maile. Kartago benar-benar terkejut dan menderita kekalahan memalukan di tangan para pemula laut ini. Inovasi ini membuktikan bahwa kecerdikan Roma seringkali lebih mematikan daripada tradisi. Perang Punisia pertama berlangsung selama 23 tahun, menjadikannya perang berkelanjutan terlama dalam sejarah kuno hingga saat itu. Kedua belah pihak mengalami kerugian yang sangat besar, baik dalam hal nyawa maupun harta. Roma kehilangan ratusan kapal karena badai dan pertempuran, namun mereka terus membangun yang baru tanpa henti. Kartago yang mengandalkan tentara bayaran mulai kehabisan dana untuk membiayai perang yang berlarut-larut. Pada akhirnya, dalam pertempuran Kepulauan Egates, armada Romawi yang lebih segar berhasil menghancurkan sisa-sisa kekuatan laut Kartago. Kartago terpaksa menyerah, membayar denda perang yang sangat besar, dan menyerahkan kendali atas Sisilia kepada Roma. Kekalahan di perang pertama meninggalkan luka yang mendalam bagi rakyat Kartago, terutama bagi keluarga Barca yang berpengaruh. Hamilkar Barca, jenderal yang tak terkalahkan di Sisilia, merasa dikhianati oleh pemerintahnya sendiri yang menyerah terlalu cepat. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Spanyol untuk membangun basis kekuatan baru dan memulihkan kekayaan Kartago melalui tambang perak.
Hamilkar menanamkan kebencian yang mendalam terhadap Roma kepada putra-putranya, terutama si sulung Hannibal. Legenda menceritakan bahwa Hamilkar membawa Hannibal yang masih kecil ke sebuah kuil dan memaksanya bersumpah untuk selalu menjadi musuh Roma seumur hidupnya. Sumpah ini akan menjadi bahan bakar bagi api perang yang jauh lebih besar di masa depan. Setelah kematian ayahnya, Hannibal Barca mengambil alih komando pasukan Kartago di Spanyol pada usia 26 tahun. Dia adalah seorang jenius militer yang karismatik, dicintai oleh prajuritnya, dan sangat bertekad untuk menghancurkan Roma. Pada tahun 219 sebelum Masehi, Hannibal menyerang Saguntum, sebuah kota di Spanyol yang beraliansi dengan Roma. Serangan ini adalah provokasi sengaja yang memicu Perang Punisia kedua. Roma menuntut penyerahan Hannibal, namun Kartago menolak, dan perang pun pecah kembali. Kali ini, Hannibal tidak akan menunggu Roma datang kepadanya. Dia akan membawa perang langsung ke depan pintu rumah musuhnya di Italia. Langkah Hannibal selanjutnya dianggap gila oleh banyak orang pada masanya. Dia memutuskan untuk melintasi pegunungan Alpen. Dengan puluhan ribu tentara dan 37 gajah perang, dia mendaki puncak-puncak gunung yang tertutup salju di musim dingin. Mereka harus menghadapi suku-suku pegunungan yang bermusuhan, longsor salju, dan cuaca ekstrim yang mematikan. Ribuan prajurit dan hampir semua gajahnya tewas dalam perjalanan yang mengerikan ini. Namun, keberaniannya membuahkan hasil. Saat dia turun ke lembah Po di Italia Utara, Roma benar-benar tidak siap. Mereka tidak pernah membayangkan musuh bisa datang dari arah utara yang dianggap mustahil untuk dilalui. Begitu tiba di Italia, Hannibal mulai menghancurkan tentara Romawi satu demi satu dengan taktik yang brilian. Dalam pertempuran Trebia dan Danau Trasimene, dia menggunakan pengintaian yang superior dan jebakan yang cerdik untuk mengepung pasukan Roma. Di Trasimene, dia memanfaatkan kabut pagi untuk menyergap seluruh pasukan Romawi di antara perbukitan dan tepi danau. Roma kehilangan ribuan prajurit, dan para jenderal mereka tewas di medan perang. Kepanikan mulai melanda kota Roma, karena Hannibal kini bebas bergerak di wilayah Italia tanpa ada yang bisa menghentikannya. Namun, tantangan terbesar Hannibal masih menanti di sebuah dataran bernama Cannae. Pertempuran Cannae pada tahun 216 sebelum Masehi sering disebut sebagai mahakarya taktik militer. Roma mengumpulkan pasukan terbesar yang pernah mereka miliki, sekitar 80.000 prajurit, untuk menghancurkan Hannibal sekali dan untuk selamanya. Hannibal, yang kalah jumlah, menggunakan formasi berbentuk bulan sabit yang sengaja melemah di bagian tengah. Saat pasukan Romawi yang padat merangsek masuk ke tengah, sayap pasukan Hannibal mengepung mereka dari kedua sisi. Kavaleri Kartago kemudian menyerang dari belakang, mengunci Roma dalam sebuah lingkaran maut. Dalam satu hari, hampir 50.000 tentara Romawi dibantai, menjadikannya salah satu hari paling berdarah dalam sejarah militer kuno. Setelah bencana di Cannae, banyak yang mengira Roma akan segera menyerah. Namun, ketangguhan bangsa Romawi sekali lagi diuji. Di bawah kepemimpinan Quintus Fabius Maximus, Roma mengadopsi strategi Fabian. Mereka menolak untuk bertempur secara terbuka melawan Hannibal dalam pertempuran besar. Sebaliknya, mereka menggunakan taktik gerilya, menyerang jalur pasokan, dan membakar lahan agar pasukan Hannibal tidak bisa mendapatkan makanan. Roma secara perlahan menguras kekuatan Hannibal tanpa memberikan kesempatan padanya untuk memberikan pukulan mematikan. Hannibal terperangkap di Italia Selatan, menang di setiap pertempuran kecil, tapi kehilangan kemampuan untuk memenangkan perang secara keseluruhan. Sementara Hannibal tertahan di Italia, seorang jenderal Romawi muda bernama Publius Cornelius Scipio muncul sebagai harapan baru. Scipio menyadari bahwa untuk mengalahkan Hannibal, Roma harus menyerang sumber kekuasaan Kartago, Spanyol, dan Afrika Utara. Dia memimpin kampanye militer yang brilian di Spanyol, merebut kota-kota penting, dan memutuskan jalur komunikasi Hannibal dengan keluarganya. Scipio bukan hanya seorang jenderal yang hebat, tapi dia juga mempelajari taktik Hannibal untuk digunakan melawannya. Keberhasilannya di Spanyol memberi Roma kepercayaan diri untuk akhirnya membawa perang langsung ke gerbang Kartago di Afrika. Karena ancaman langsung terhadap ibu kota mereka, pemerintah Kartago akhirnya memanggil Hannibal pulang dari Italia setelah 15 tahun berperang di sana. Dua jenderal terhebat pada masanya, Hannibal dan Scipio, akhirnya bertemu muka dengan muka di pertempuran Zama pada tahun 202 sebelum Masehi. Hannibal memiliki 80 gajah perang, namun Scipio telah menyiapkan taktik khusus untuk menghadapinya, dengan membuka celah di barisan infanterinya agar gajah-gajah itu lewat tanpa melukai siapapun.
Pertempuran berlangsung sengit, namun berkat keunggulan kavaleri Romawi yang baru didapat dari sekutu Numidia, Roma akhirnya memenangkan hari itu. Hannibal menderita kekalahan pertamanya, dan Kartago dipaksa bertekuk lutut. Perjanjian damai setelah Perang Punisia kedua sangat menghancurkan bagi Kartago. Mereka kehilangan seluruh wilayah luar negeri mereka, dilarang memiliki armada laut, dan tidak boleh berperang tanpa izin Roma. Mereka juga harus membayar upeti tahunan yang sangat besar selama 50 tahun. Roma kini secara resmi menjadi kekuatan dominan di Mediterania Barat. Hannibal sendiri akhirnya diasingkan dan menghabiskan sisa hidupnya berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran agen Romawi, sebelum akhirnya memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Meski Kartago telah lumpuh secara militer, mereka masih memiliki satu hal yang membuat Roma sangat cemburu, kemakmuran ekonomi mereka. Meskipun sudah tidak lagi menjadi ancaman militer, Kartago berhasil pulih secara ekonomi dengan sangat cepat melalui perdagangan pertanian. Hal ini membuat banyak orang di Roma merasa tidak nyaman, terutama Cato yang tua, seorang senator konservatif yang berpengaruh. Dia mengakhiri setiap pidatonya di Senat, apapun topiknya, dengan kalimat terkenal, Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. Selain itu, menurut pendapatku, Kartago harus dihancurkan. Bagi Cato dan pendukungnya, keberadaan Kartago adalah ancaman eksistensial yang permanen bagi keamanan Roma. Mereka hanya menunggu alasan sekecil apapun untuk menyulut api perang yang terakhir. Alasan itu datang ketika Kartago mencoba mempertahankan diri dari serangan suku Numidia, tetangga mereka yang beraliansi dengan Roma. Kartago melanggar perjanjian damai dengan mengangkat senjata tanpa izin Roma. Meskipun Kartago mencoba bernegosiasi dan bahkan menyerahkan senjata mereka sebagai tanda itikat baik, Roma memberikan tuntutan yang tidak mungkin dipenuhi. Seluruh kota Kartago harus dihancurkan, dan penduduknya pindah ke lokasi yang jauh dari laut. Rakyat Kartago, yang merasa tidak punya pilihan lagi selain melawan atau mati, menutup gerbang kota mereka dan bersiap untuk pengepungan terakhir. Perang Punisia ketiga pun dimulai pada tahun 149 sebelum Masehi. Pengepungan Kartago berlangsung selama 3 tahun yang sangat brutal. Penduduk kota menunjukkan keberanian yang luar biasa. Wanita memotong rambut mereka untuk dijadikan tali ketapel, dan bengkel-bengkel bekerja siang malam untuk membuat senjata baru secara rahasia. Roma awalnya mengalami kesulitan untuk menembus tembok kota yang sangat kokoh. Namun, di bawah komando Scipio Aemilianus, cucu angkat dari Scipio Africanus, Roma berhasil memblokade pelabuhan sepenuhnya. Kelaparan dan penyakit mulai melanda di dalam kota, namun rakyat Kartago tetap menolak untuk menyerah. Mereka tahu bahwa kekalahan berarti akhir dari segalanya bagi bangsa mereka. Pada tahun 146 sebelum Masehi, tembok kota akhirnya runtuh. Pasukan Romawi masuk ke dalam kota, namun pertempuran tidak berakhir di sana. Terjadi pertempuran rumah ke rumah yang sangat mengerikan selama 6 hari 6 malam. Rakyat Kartago bertarung dengan putus asa dari atap rumah dan jalan-jalan sempit, lebih memilih mati daripada menjadi budak. Ribuan orang tewas di dalam reruntuhan bangunan yang terbakar. Kota yang pernah menjadi pusat perdagangan paling megah di dunia itu, kini berubah menjadi neraka di bumi. Scipio Aemilianus sendiri konon meneteskan air mata melihat kehancuran kota itu, menyadari bahwa suatu hari nanti Roma mungkin akan mengalami nasib yang sama. Setelah kota itu jatuh, perintah dari Roma sangat jelas, tidak boleh ada yang tersisa. Sekitar 50.000 penduduk yang selamat dijual ke pasar budak, sementara sisanya tewas dalam pembantaian. Kota itu dibakar habis selama 17 hari, hingga rata dengan tanah. Ada legenda terkenal yang mengatakan bahwa Roma menaburkan garam ke tanah Kartago, agar tidak ada tanaman yang bisa tumbuh di sana selamanya. Meskipun para sejarawan modern meragukan kebenaran penaburan garam ini, tindakan tersebut menjadi simbol penghapusan total sebuah peradaban dari muka bumi. Kartago benar-benar telah tiada, dan namanya hanya akan diingat melalui tulisan para pemenangnya. Kehancuran Kartago menandai titik balik penting dalam sejarah Romawi. Roma kini tidak memiliki saingan lagi di Mediterania, memungkinkan mereka untuk berekspansi ke Yunani dan Timur Dekat tanpa gangguan. Namun, kemenangan ini juga membawa masalah baru bagi Roma sendiri. Kekayaan dan budak yang melimpah dari perang mulai merusak sistem sosial dan politik republik. Ketimpangan ekonomi meningkat, dan jenderal-jenderal yang menang mulai memiliki kekuatan politik yang terlalu besar. Perang yang memberikan Roma dunia
secara ironis juga menabur benih kehancuran bagi Republik Roma itu sendiri. Inilah awal dari transisi Roma menuju sistem kekaisaran di bawah pemerintahan kaisar. Mari kita renungkan sejenak warisan dari Hannibal Barca. Meskipun kalah, dia tetap dihormati sebagai salah satu ahli strategi militer terbesar sepanjang masa. Taktik pengepungannya di Cannae masih dipelajari di akademi militer di seluruh dunia hari ini. Hannibal menunjukkan bahwa keberanian dan kecerdikan individu dapat menantang kekuatan sebuah kekaisaran yang masif. Dia adalah mimpi buruk bagi Roma selama bertahun-tahun, sedemikian rupa sehingga ibu-ibu di Roma akan menakuti anak-anak mereka dengan kalimat Hannibal ad portas, Hannibal ada di gerbang. Namanya menjadi simbol perlawanan yang gigih melawan nasib yang tak terelakkan. Di sisi lain, kemenangan Roma menunjukkan pentingnya logistik, daya tahan, dan persatuan nasional. Roma tidak menang karena mereka memiliki jenderal yang lebih baik di awal perang, melainkan karena mereka memiliki sistem yang memungkinkan mereka untuk terus bangkit kembali setelah setiap kekalahan. Setiap kali mereka kehilangan satu pasukan, mereka merekrut pasukan lain. Setiap kali armada mereka tenggelam, mereka membangun armada baru. Ketangguhan kolektif inilah yang menjadi fondasi bagi kekaisaran yang nantinya akan bertahan selama ratusan tahun. Perang Punisia mengajarkan kita bahwa pemenang perang seringkali bukan yang paling kuat di awal perang, melainkan yang paling mampu menanggung penderitaan paling lama. Dampak budaya dari perang ini juga sangat luas. Roma mulai menyerap banyak unsur budaya dari wilayah yang mereka taklukkan, termasuk dari Kartago dan kemudian Yunani. Namun, penghapusan sejarah Kartago oleh Roma sangat efektif, sehingga kita hanya tahu sedikit tentang pandangan hidup orang Kartago sendiri. Sebagian besar catatan yang kita miliki berasal dari penulis Romawi atau Yunani yang seringkali bias. Ini adalah pengingat bahwa sejarah seringkali adalah narasi yang ditulis oleh mereka yang menang. Kita hanya bisa membayangkan betapa banyaknya pengetahuan, seni, dan sastra Kartago yang hilang selamanya dalam api tahun 146 sebelum Masehi. Mari kita lihat kembali jalur pertempuran yang telah kita lalui. Dari konflik kecil di Sisilia, melalui pegunungan Alpen yang beku, hingga pembantaian di Cannae dan konfrontasi terakhir di Zama. Setiap tahap dalam Perang Punisia adalah babak dari drama manusia yang luar biasa. Kita melihat pengkhianatan, kepahlawanan, inovasi, dan tragedi yang mendalam. Sejarah ini memberitahu kita tentang ambisi manusia yang tak terbatas dan harga yang harus dibayar untuk kekuasaan global. Kekuasaan Mediterania bukanlah hadiah, melainkan hasil dari perjuangan berdarah selama 1 abad. Pelajaran militer dari perang ini tetap relevan. Penggunaan kavaleri oleh Hannibal, pentingnya supremasi laut bagi Roma, dan taktik perang total yang diterapkan pada tahap akhir pengebungan Kartago masih menjadi bahan diskusi hangat di kalangan sejarawan dan ahli strategi. Perang Punisia menunjukkan bahwa teknologi, seperti Corvus, bisa mengimbangi pengalaman, namun karakter dan kepemimpinan, seperti Scipio, adalah kunci untuk kemenangan akhir. Bagi Roma, perang ini adalah ujian api yang menempa mereka menjadi bangsa yang paling kuat di dunia kuno. Seringkali kita bertanya, apa jadinya jika Hannibal menang? Jika Roma jatuh setelah Cannae, mungkin bahasa kita hari ini akan memiliki akar Fenisia, bukan Latin. Mungkin pusat gravitasi budaya dunia barat akan berada di Afrika Utara, bukan Eropa. Spekulasi sejarah alternatif ini menunjukkan betapa krusialnya hasil Perang Punisia bagi masa depan umat manusia. Dunia yang kita kenal sekarang, dengan hukum-hukumnya, arsitekturnya, dan struktur politiknya, sangat berhutang budi pada kemenangan Romawi atas Kartago 2000 tahun yang lalu. Saat ini, puing-puing Kartago di Tunisia menjadi situs warisan dunia UNESCO yang mengingatkan kita pada kejayaan masa lalu. Wisatawan berjalan di atas batu-batu yang pernah menjadi saksi bisu pertempuran yang menentukan nasib dunia. Meskipun kota fisiknya hancur, semangat dan legenda tentang perlawanan Hannibal tetap hidup. Begitu juga dengan Roma, yang reruntuhannya di Italia tetap menjadi simbol keagungan yang abadi. Kedua entitas ini, dalam persaingan maut mereka, telah mengukir nama mereka di atas fondasi sejarah yang tidak akan pernah terhapus oleh waktu. Sebagai penutup, kisah Perang Punisia adalah pengingat bahwa tidak ada kekaisaran yang abadi, dan setiap kemenangan besar membawa tantangan baru yang besar pula. Roma menjadi penguasa Mediterania, namun mereka harus belajar bagaimana mengelola kekuasaan itu agar tidak menghancurkan diri mereka sendiri dari dalam. Sejarah bukan hanya tentang tanggal dan nama, tapi tentang pilihan yang dibuat oleh manusia di bawah tekanan yang luar biasa.
Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan mendalam ini, menyusuri jejak-jejak peradaban yang hilang. Jika Anda menikmati perjalanan sejarah ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda tim Roma atau tim Kartago? Pengetahuan sejarah adalah kunci untuk memahami masa depan. Jadi, pastikan Anda subscribe untuk update seru lainnya tentang misteri dan peristiwa besar dunia kuno. Sampai jumpa di video berikutnya, dan teruslah menjelajahi masa lalu bersama kami. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya.